belakang yang kecil itu akan buka. Jadi aksesnya itu bisa jadi 2 jalur besar. Kayak gitu, itu keunggulannya kita. Oke. Nah yang dari sini, yang tadi dari sini ke sini, ke Utomo, itu nggak nyampe 5 menit Bapak Ibu kalau lewat belakang. Tahu dari mana? Karena tadi istri saya lahiran di Utomo, ke sini nggak nyampe 5 menit. Oke, mantap. Kita sayang sama saya, sayang sama Bapak Ibu, tapi sayang sama anak juga. Guys, setelah ini saya balik lagi ke Utomo. Oke, cuma mau bilangin mau Utomo itu sedekat itu, ya. Oke, ada Transmart juga, depannya ada Jogja. Kebetulan saya juga tinggal di daerah sini juga, tapi bukan di Cherryville, di tetangga, supaya bisa tahu sebenarnya apa sih kelebihan, apa sih kekurangannya. Jadi untuk mau belanja mau apa sebenarnya oke, gitu. Nah, cuman satu hal yang saya notice juga dari tetangga saya tinggal, ternyata di sini bisa jualan sayur, bisa masuk. Jadi ibu-ibu ada bakso Malang tiba-tiba itu bisa masuk klaster, tapi sangat menyenangkan buat saya. Yang penting safety-nya, ya. Next. Oke, Cherryville itu kalau dari lihat dari atas tuh udah kelihatan ya, memang sudah memang mewahnya ya, gitu ya. Jadi dia memang rapi, gitu. Oke, next. Nah, jadi tuh kalau kita melihat dia residensialnya semuanya sudah tertata rapi juga. Next. Nah, ada Masjid Al-Multazam di sebelah sini. Memang mayoritas tinggal di Cherryville juga banyak muslimnya, dan Al-Multazam ini menjadi satu tempat yang sangat menarik sebenarnya. Dia desainnya by Ridwan Kamil. Gitu. Mungkin Bapak kata Ridwan Kamil, tapi tulisannya tahu? Iya Pak. Enggak ya. Kita udah underground electric cable semua, jadi nggak ada kabel yang melintang lagi ya sekarang ya di daerah sini ya. Oke. Nah, ada yang menarik adalah clubhouse. Ya Bapak Ibu melihat di sini kan ada clubhouse ya. Di clubhouse ini kita ada kolam renang, ada gym juga, ada tempat futsal juga. Dan bedanya adalah ini bisa dinikmati secara umum. Tapi secara umum ini kita sortirnya melalui apa? Membership. Jadi artinya orang yang datang ke sini beneran niat. Kalau cuma numpang mandi bener pasti rugi, kan ngomongannya gitu. Nah kalau di developer lain ekstrim. Ada yang bener-bener dibuka umum dengan harga murah, ada yang eksklusif di klaster itu doang. Jadi klaster yang lain nggak boleh nikmatin. Kalau jadi kita kumpulin, jadi fasilitasnya itu kita nggak cuma ngasih fasilitas, tapi kita build komunitasnya yang kita build gitu. Ya. Dan banyak kan di sini anak Telkom. Jadi kalau misalkan di sini itu kita buka ini belum genap 2 bulan, tapi member kita udah lebih dari 1.000 di sini. Ya. Jadi antusiasmenya itu kelihatan semuanya di sini. Oke, next. Nah, kita untuk safety yang tadi sempat saya bilang, kita ada one gate system. Jadi semua masuk ke residensial semuanya ada gate systemnya, kayak gitu. Oke, next. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang 25 hektar. Sekarang ini ada tulisan nih future development, sisanya sold out. Ada yang nggak kita jualin? Masih ada, karena kita masih pembangunannya juga. Contoh yang udah sold out nih, Sistenak sold out, Great Celeste sold out, Great Celeste masih ada stoknya karena masih barang baru. Oke. Setelah itu Kristalina sold out, Alista sold out, ya kan? Presida sold out. Jadi bayangin kita punya apa? Needs-nya itu kebutuhannya masih begitu besar. Saya kemarin iseng ngiter-ngiter nanyain lihat ada yang dijual nggak, ada dikontrakin nggak. Yang dijual ada, semua developer pasti ada, tapi sedikit ya, nggak kayak yang developer lain. Terus ada yang kontrakkan, saya kaget, rumah 1 lantai 3 kamar. Ada yang tahu kira-kira waktu saya telepon dia minta buka harga berapa di daerah sini? Yang bisa jawab saya kasih gopay. 2M. Sewa, jangan 2M aja langsung, sabar. 72. Hah? 100 jangan Pak, ini 3 kamar, satu lantai loh, 3 kamar. Silakan Bu. 30M. 40. Ada lagi? 60. Angkat tangan dulu dong Pak. Iya 60. Bapak dulu. Pak 60. Sebutin dulu namanya siapa dari agent mana?
Kita dulu, kan nggak tadi Bapak? Ada dari Madaga 60 juta. Dari Madaga agent Property. Madaga Property. Nah, oke. Dicatat ya April ya. Nanti saya kirimin gopay-nya, sabar. Oke, next Pak. Nanti kita keluarin lagi nih gopay-nya nih. Dan kalian langsung angkat tangan, sebutin nama, sebutin kantor agentnya, kita bagi-bagi. Next. Nah, yang tadi sempat saya bilang kita total ada 971 unit dari semua cluster itu yang kita udah buka ya. Tadi yang future development masih belum. Oke, 800-an udah terjual. Nah, ada satu hal yang menarik di Cherryville. Apa itu yang menarik? Adalah namanya tingkat okupansi. Tingkat okupansi kita 85%. Nah, 85% hebatnya apa? Satu, kita dari okupansi 85% ngaruh nggak ke investasi? Kira-kira apa ngaruhnya? Coba angkat tangan yang jelasin, saya kasih kopi yang bisa tahu bedanya apa. Jelasin. Ya. Ayo, ya Bapak dulu boleh. Lebih hidup Pak lingkungannya Pak. Lebih hidup lingkungannya. Ayo, apa lagi? Yang ke investasi, ngaruhnya ke investasi. Lanjut Pak ya. Ada lagi nggak? Unit usahanya Pak lebih maju lah. Lebih maju. Banyak ya. Kenapa secara investasi bisa lebih maju? Karena udah terisi semua kan. Udah terisi semua. Banyak orang. Boleh nggak kopinya setengah nih? Betulnya Hah? setengah bisnya. Ayo Pak, silakan. Tadi nama dulu sama kantor agent. Saya William Discovery. Oke, William Discovery. Karena okupansinya sangat banyak, jadi tempatnya lebih hidup dan lebih banyak orang di sana. Kalau juga lebih Secara apa komersilnya lebih hidup. Dan Oke. harga juga bakal naik harga propertinya. Kenapa harga yang bisa naik dari investasi? Karena tingkat operasi itu sudah hidup daerah sini. Jadi orang kalau di sini itu cari rumah pasti harga naik terus kan. Karena sudah rame, harga ya meningkat lah harga tanahnya. Bapak setengah juga deh kalau gitu. Ya kan oke. Oke, tadi catat April ya setengah-setengah nih bagian nih. Oke, saya boleh nggak saya yang jelasin ya bedanya dengan 85% ini okupansi dengan investasi apa hubungannya? Satu, kalau di developer tetangga atau developer manapun, waktu pertama kali launching semua orang bakal beli latah pasti biasanya, betul ya? Tapi harus ingat tingkat okupansi itu kalau misalkan kita beli tiba-tiba kayak saya tinggal di developer sebelah di satu jalan itu saya ada 22 unit rumah. Ternyata yang isi 50% isinya kalau nggak dijual cepat, dijual, disewakan atau foto agentnya. Pertanyaannya, waktu kita teman-teman agent waktu kita mau jual rumah, waktu mau beli, orang ada biaya lain-lain nggak? Biaya apa aja coba contohnya? DP, BPHTB, notaris, apa lagi? Notaris, apa lagi? biaya KPR, Biaya KPR, betul. Tiga ini kira-kira gede nggak? Empat ini gede ya? BPHTB aja hitungnya 5% dikali kurangin 80 juta ya kalau nggak salah ya. Terus habis itu ditambah ada biasa biaya akad. Kalaupun dia umurnya masih muda, kalau dia umurnya udah senior pasti naik lagi ya asuransinya ya. Terus habis itu ada biaya yang notaris lagi ya tadi. Terus ada biaya DP, jangan lupa. Ya, artinya dari 4 ini adalah biaya tersembunyi. Kalau saya sukanya bilangnya kayak gitu. Ya, dari biaya tersembunyi saya beli, tiba-tiba kiri kanan jual cepat, jual apa, bla bla bla. Kira-kira harganya bisa naik nggak? Itu yang saya selalu bilang, namanya okupansi. Kalau kiri kanan kita sudah full, ternyata kita mau jual, bargaining powernya ada di kita nggak? Betul ya? Saya mau jual, saya jual santai, saya naikin harganya, saya jual cepat, saya turunin harganya, tapi karena kiri kanan nggak ada yang jualan, kan gitu. Kalau namanya dijual pasti ada, tapi kalau dari 20 unit ternyata yang isi cuma 4, gimana? Biaya 4 biaya yang tadi kita bilang itu siapa yang tanggung? Pasti kan pembeli. Seberapa banyak dari kita yang kita jualan, habis itu kita ditelepon sama customernya, Ving, gua ambil dari lu, tolong jualin lagi. Ada yang ngerasain? Ada yang ngerasain di sini? Saya nggak mau itu di matahari. Kenapa? Saya maunya sekali beli, waktu kita hubungin, wah, Ving, ada produk apa lagi nih yang bagus? Saya maunya
semua agent in-house semua yang hubungan sama matahari, semuanya saya maunya kayak gitu. Jadi kita mikirin. Nah, nanti saya akan jelasin kenapa nih saya selalu bisa berani bilang ini namanya biaya tersembunyi. Oke, next. Nah, jadi sisanya masih ada 153 unit yang masih available untuk bisa dijual lagi. Next. Nah, kita starting dari yang besar ya. Tadi kan saya sempat ada bilang namanya Grand CLSP. Grand CLSP itu harganya di 4,266. Oke, luas tanahnya 200, luas bangunannya 245. Mahal nggak? Wah, nggak ada yang jawab. Takut nih kayaknya nih. Mahal nggak kira-kira? Bapak Ibu, murah? Mahal. Nah, saya bantuin. Sebenarnya kalau ngomongin mahal atau murah, tergantung customernya suka atau enggak. Betul ya? Gimana cara bikin suka? Orang yang punya harga 4M-nya harusnya udah bisa mikir. Ya, kenapa dia bisa suka, kenapa dia nggak bisa suka. Saya kasih tahu dengan kualitas bangunan, dengan ambience yang ada, dia pasti suka. Dan yang disukain salah satunya adalah disukain agent. Karena apa? Karena promonya banyak. Next. Nah, sebelum saya ngomongin promo, lebarnya 10, bangunannya di dalamnya 20. Ya. Oke, next. Nah, kalau Bapak bilang ada yang bilang mahal, saya cuma mau ngingetin. Ini Grand CLSP semua ini kurang lebih yang paling murah harganya 4M. Yang masih available hanya yang hijau. Dan ini saya jalanin kurang lebih gak nyampe 1 tahun sudah habis semuanya. Tapi kalau ngomongin mahal, artinya dia belum tahu kenapa dia harus beli. Ya, yang masih available 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya udah nggak ada nih, ini harus bilangin update ya. Ini udah ke sold out juga. Jadi sisanya tinggal 1, 2, yang ini sama yang ini. Sebenarnya untuk Grand CLSP yang harganya 4M-an ya. Oke, next. Kenapa menjadi sangat affordable atau sangat worth it untuk dibeli? Satu, dengan harga 4,2 langsung gratis umroh. Pak, saya tapi nggak pergi umroh. Saya baru pulang dari umroh. Gimana? Bisa jadi diskon 20 juta harganya. Oke. Tadi ingat nggak 4 hal yang saya bilang biaya tersembunyi? Ingat ya? Coba kita bilang lagi ya. Reservasi hanya 10 juta. Jadi reservasi di tempat kita itu ada 2 tipe. Jadi reservasi setelah itu 14 hari. Biasanya kan ambilnya KPR. Jadi reservasi 14 hari kemudian itu kan harusnya sudah dapat jawaban dari bank. BI checkingnya bagus apa enggak, plafonnya dapat atau enggak, ya kan seperti itu ya. Kalau dua-duanya ini ditolak, reservasinya saya balikin full tanpa ada potongan. Kecuali kirimnya ke bank luar negeri atau bank yang lain, mungkin saya potong, ya kan? Oke. Yang kedua, kita free IPL 24 bulan. Free IPL 24 bulan banyak yang bisa ya. Banyak ya, tapi tetap kita kasih, dapat. Yang ketiga, subsidi DP 5%. Subsidi DP. Ini udah cover ya satu ya tadi ya, yang kita bilang ya, DP ya. Subsidi DP 5% bisa nggak Pak langsung akad? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Hah? Bisa ya? Kita kerjasama sama banyak bank dan 5% untuk fasilitas pertama maupun kadang ada yang kedua pun 5% bisa. IPL-nya berapa? Nah, sabar Pak. Sabar nih, sabar. Jadi IPL. Oke. Terus kita ada subsidi biaya akad 25 juta. Cover lagi nggak yang ini nih? Iya. Yang kedua ya, karena tadi kan ada bilang ya soal biaya akad mahal. Kita subsidi 25 juta untuk proyek ini ya. Oke. Free membership clubhouse 1 tahun di sini. Free membership. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya nanya. Berapa harga membership? Harga membershipnya, harga membershipnya itu 400.000 per bulan per orang. All in tapi futsal enggak, beda. Jadi kolam berenang, gym sama locker. Oke. Sekarang masing-masing satu yang udah tadi udah jawab benar nggak boleh jawab lagi, angkat tangan. Free membershipnya berapa orang untuk pembelian ini? Angkat tangan. Kalau yang tahu, ya Ibu berapa? 2.
2 orang. 4. 4. Oke. April, tadi udah menang nggak hitungannya di sini? Udah menang. Setengah lagi kali gitu ya. Oke, jawabannya adalah gini. Free membership-nya sebenarnya ada 4. Tapi saya akan keluarin 2. Saya akan keluarin 2. Kenapa? Kalau Bapak Ibu transfer hari ini saya ajukan jadi 4. Senjata lagi nih buat kita. Betul ya? Jadi kita masing-masing dari kita punya senjata untuk nego. Jadi maksimal ada 4 orang, tapi kalau keluarinnya 2. Tapi 2 lagi untuk senjata. Oke? Termasuk biaya BPHTB, AJB, balik nama, biaya notaris. Ke-cover nggak nih tadi? Cover semua. Ke-cover ya, yang biaya tersembunyi, yang ada 4. Artinya boleh dong kalau saya bilang 10 juta all in tanpa biaya tersembunyi. Itu campaign kita. Ya? Clear ya? Oke, next. Ini adalah perhitungannya, contohnya. Jadi dari harga, let's say saya bilang konsumen nggak ambil promo, itu price-nya segini, diskon tambah 20 juta, PPNTTP-nya 220 juta, harga di SPR-nya 4M, subsidi uang mukanya 5%, 200 juta dibayarin developer. Ya, plafon kreditnya jadi 3,8, ditambah ada subsidi biaya akad. Subsidi biaya akadnya kenapa jadi 24.375? Karena ada PPN-nya. Dari 25 juta ada PPN-nya. Oke, udah clear ya? Pertanyaannya, biasanya di developer lain, PPN itu dipotong di awal atau dikembalikan? Dikembalikan. Ada yang dipotong di awal, Ada yang potong di awal. Oke, di kita itu dikembalikan. Lebih enak dikembalikan atau dipotong di awal? Kembaliin biasanya. Kenapa? Biasanya dari uang itu bisa nggak dipakai buat renov? Asal nggak rubah fasad, boleh. Boleh nggak buat taruh interior? Boleh. Ya, jadi sistemnya kita pengembalian untuk yang 220-nya. Next. Nah, tadi range harga kita dari 400 juta sampai 7,2 M. Bapak jangan iya-iya. Tadi kan 6,8 bukan 7,2. Artinya apa? 7,2 M-nya udah sold out. Masih ada yang 6,8 M. Oke. Next. Tar dulu. Ini ukurannya tanahnya 374, luas bangunnya 317. Gede ya? Oke, next. Lebarnya 15, panjangnya 25. Next. Nah, dapatnya apa aja? Nah, dari harga segini dapatnya umroh juga dapat. Oke. Reservasi tetap 10 juta. Sama, tapi yang membedakan khusus unit ini adalah subsidi biaya akadnya 50 juta. Sama free kitchen set. Wah, bagus Bu, matanya cepat. Nah, jadi ada free kitchen setnya juga untuk unit yang ini. Oke, next. Ini hitungannya kurang lebih seperti ini. Saya bilang, wah kalau gitu kitchen setnya saya orang interior, saya nggak butuh kitchen set. Gimana? Tambahin diskon. Jadi diskonnya dikonversi jadi 10 juta. Jadi artinya saya nggak ambil umroh, terus habis itu saya ada umroh sama kitchen setnya saya nggak ambil. Jadinya angkat saya. Jadi dia 30 juta. Harganya jadi 6,5 M. Karena apa? Bulan Juni ini kita ada promo khusus tambahan 265 juta buat di bulan Juni. Oke. Nah, PPN DTP-nya 0. Kenapa PPN DTP-nya 0? Ada yang tahu? Di atas 5M, betul. Oke. Subsidi pengembalian biaya prosesnya 50 juta. Pak, saya mau yang ini, tapi saya mau tambahan PPN DTP 220 juta. Bisa nggak? Coba yang bisa saya kasih GoPay. Bisa nggak? Jawab. Nggak ada yang jawab nih. GoPay nggak menarik gajinya nih. Bisa nggak? Karena dia maksimal 5M kan? Pertanyaannya adalah, Pak, dengan saya mau beli gereja RST dengan price list 6,8M ini,
Saya bisa nggak dapat PPN DTP? Saya mau ambil kalau bisa dapat PPN DTP 220 jutanya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Angkat tangan. Kenapa? Ayo Bu. Kan Ibu siapa sorry? Ibu Felis dari Bu Felis. Discovery. Gimana? kan PPN-nya 2M untuk nilai 2M. Jadi dari nilai itu yang 2M-nya itu dapat PPN 220. Kan maksimal 5M. PPN DTP. Sisanya yang enggak Di atas 5M kan nggak dapat. Jadi PPN DTP itu dia memang dihitungnya maksimal 2M, dikalikan 11% kan jadi 220 juta. Iya. Tapi ada plafon atasnya, misalkan harganya 4M, artinya dibayarkan 220 jutanya, sisanya dibayarkan. ya. Tapi kalau di atas 5M nggak dapat. Itu PPN DTP itu semuanya sama, pasti 5M nggak dapat. Nggak dapat kan? Coba yang bisa jualan PPN DTP biasanya jagoannya yang mana nih? Tahu nggak? Bisa dapat nggak kira-kira PPN DTP-nya kalau kayak gini? Nggak bisa. Tapi gopenya buat saya ya. Oke, saya jelasin langsung. Bisa nggak dapat di 5M? Bisa. Kenapa? Karena hitungnya dari DPP. Ditambah yang harus orang lain, yang orang lain banyak lupa adalah kita punya diskon hard cash. Diskon hard cash berapa? 10%. Kalau kita bilang harganya 6,8 nih, misalkan yang segininya dengan diskon tambahan harganya 65, ya kan? Ada uang mukanya dipotong nih, misalkan dari harga ini 6,5M dipotong diskon hard cash itu udah 5M, ditambah DPP-nya nanti bisa kena pengajuan. Jadi harganya itu DPP-nya 5M, dia dapat tambahan lagi 200 potongannya. Oke? Saya ini sesimpel ini pengajuan Bapak Ibu. Pengajuan. Jadi kalau ditanya 18K ini bisa PPN DTP enggak? Bisa jawabannya, tapi pengajuan. Tapi setiap pengajuan harus ada uangnya dulu. Iya, tapi 10 juta reservasi. Jadi dalam waktu 14 hari diantriin. Kalau misalkan dia masih proses mau di refund apa mau lanjut, kalau udah booking kan uangnya nggak bisa kembali nih, ya kan, setelah 14 hari naik booking. Tapi selama 14 hari ini boleh nggak unit saya diantriin? Boleh. Tapi setelah 14 hari Bapak Ibu harus tentuin mau naik booking atau enggak. Karena apa? Sama kejadiannya, misalkan ada unit Bapak Ibu yang mau masukin dulu 10 juta boleh, tapi harus disiapin untuk langsung naik booking gitu ya. Clear ya? Next. Nah, ada lagi yang tadi Bapak Ibu kan lewat bundaran yang besar ya, lewat bundaran besar. Nah, bundaran besar itu ada satu rumah yang gede tuh di pinggir, itu namanya klaster Kaira. Klaster Kaira itu yang kebetulan yang dijadiin rumah contoh yang yang badannya starting dari 27, 26, luas tanahnya 105, luas bangunannya 175. Ya, harganya 2,726. Promonya apa aja? Next. Nah, kalau bangunannya sih dia lebarnya lebar 7, dalamnya 15. Oke, next. Harganya dari 2,7 dapat apa aja? Dapat umroh juga. Sama semuanya. Tapi dia punya biaya akadnya 25 juta. Oke, next. Nah, perhitungannya kurang lebih seperti ini. Sama. Ya. Oke, next. Nah, kalau tadi ngomongnya harga 2,7, tinggi nggak Bapak Ibu? Kalau ngomongnya tinggi, ternyata unit yang sisanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cepat banget lakunya. Ya. Jadi yang ini gimana Pak? Ini kejaran PPN enggak? Kejaran tapi 50%. Yang dua ini. Yang ini kejaran enggak Pak? Enggak, karena ini belum dibangun. Yang rumah contohnya tadi kita lihat gimana? Yang ini unitnya. Oke? Baik. Nah, tadi kan kita tempat ngomong Grand Celeste sama Kaira. Betul ya? Biasanya Kaira itu buat anak muda seperti Bapak nih, contoh nih Pak. Bapak mesti ambil nih Pak Kaira.
anak muda baru berkeluarga apa? Iya bapak. Oh belum, kirain udah 2 pak. Oke, jadi yang di Kaira ini itu biasanya buat anak muda. Kalau Grand Celeste segmennya itu biasanya anak muda juga tapi udah mapan. Nah, kalau Kalosa dia lebih ke arah senior sebenarnya. Kenapa ke arah senior? Karena luasannya tanahnya 174, luas bangunan 96, artinya 1 lantai dan tanahnya besar. Biasanya kan buat bercocok tanam dan lain-lain, gitu ya. Oke, next. Tuh, jadi ini tanahnya memang besar di sini ada tanah lagi. 7 kali 19,5 25 ya berarti ya. 25 meter dalamnya. Oke. Ya, next. Ini juga sama promonya, pokoknya kalau promonya diingatin aja, ya. Promo hitungannya juga kurang lebih sama. Kalau saya ini sudah ready stock, jadi PPN-nya 100%. Next. Nah, ini nih Bapak Ibu yang tadi saya bilang. Kalau saya itu tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 unit juga. Tapi kalau unit-unit yang ini, yang besar, book ini, jangankan ditaruhin tanaman, itu bisa bikin hutan. Kenapa? Tanahnya gede, bahkan bisa bikin kolam berenang di situ. Jadi tanahnya itu besar. Jadi kalau setelah ini Bapak Ibu minta agent co-nya untuk temenin lihat, itu bisa. Oke, next. Nah, kita juga ada namanya komersil. Kita rukonya namanya ruko kristal. Kalau Bapak Ibu tadi lihat waktu masuk, sebelah kiri ada ruko ya. Itu kan udah penuh terisi. Ya, bahkan tidak ada tulisan dijual, tidak ada dijual disewa karena apa? Mereka tahu potensinya besar. Sebelah kanan itu kan masih ada kosongan. Jadi kalau lewat gate yang besar, di belakang itu ada gate lagi nanti. Jadi jalurnya ada 2, kita tembusan 2 jalur. Yang tadi saya sempat bilang, itu jalurnya belum dibuka. Oke, next. Nah, kita 5 kali 17,6. Jadi agak panjang juga sistemnya ya. Oke. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang. Dari sini sampai sini udah sold out semuanya. Masih available yang hijau. Ya. Kalau misalkan kita bilang yang banyak-banyak anak Telkom di sini, kalau saya bilang, saya sih belajar dari tetangga, kan ada yang jualan untuk rumah sekat-sekat bisa dijadiin kos-kosan ya. Kalau menurut saya dengan harga 2M, kalau saya bilang dengan 10 kamar, 10 unit, 13 unit, menurut saya terlalu sesak. Tapi bisa di segmen, harganya bisa dinaikin. Posisinya enak banget. Kalau ruko, kalau yang ngomongin soal bisnis, harusnya dengan ruko itu disekat-sekat, itu jadi investasi yang menarik. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu kan di sini kan gate-nya. Di sebelah sini ada gate lagi. Kalau gate-nya dibuka, artinya wah kurang kopi. Kalau gate ini dibuka, artinya ruko ini angkat tangan. Artinya apa? Ayo angkat tangan. Siapa? Yang udah menang nggak boleh angkat tangan lagi ya. Saya udah lihat Bapak mau angkat tangan. Iya, gimana Mas? Suksesnya banyak. Suksesnya banyak. Orang yang lalu lintasnya jadi rame. Jadi rame. Ya. Kalau rame jadi untuk promo apa segala macam lebih cepat laku. harganya naik. Harganya lebih naik. April catat. Ya. Artinya kalau gate ini dibuka, udah pasti harga ini akan naik. Naiknya itu bukannya hari Senin harga naik, tapi memang dengan dibarengi dengan kualitas yang ada. Gitu ya. Oke, next. Nah, harganya dari 2154. Kita bilang kalau ruko komersil kita itu reservasi di 20 juta. Tadi kan di 10 juta ya. Ini jadi di 20 juta. Oke? Next. Cara hitungnya gimana? Sama. Bisa dapat umroh juga. Kalau misalkan nggak umroh, dia bisa dapat diskon tambahan. Bisa dapat PPN DTP 100% karena di Juni. Gitu. Ya. Oke, termasuk ada pengembalian biaya proses 25 juta.
di 24375. Oke, next. Oke, sampai sini cherry fill ada yang mau ditanyakan dulu? Yes. Itu rukonya boleh dipakai buat hunian nggak, misalnya untuk mes? Namanya komersil, artinya bisa dikomersilkan, bisa ditinggalin juga. Kan namanya ruko, jadi dia ada, bisa jadi rumah, bisa jadi usaha juga. Bahkan yang tadi saya bilang, ada orang yang saya lagi nego itu dibuat invest. Artinya rukonya itu bisa disekat-sekat, dijadikan apa? Kos-kosan, Telkom. Segmen kita besar. Ada yang tahu kurang lebih Telkom itu setahun kira lebih terima 10.000, hampir benar. Berapa? 7.000. 40.000 per tahun. Pasti nambah lagi. 3 alam. 40.000 mahasiswa baru di Telkom per tahun. Muat ya? Makanya Tasnya muat ya? yang di atas tarik ke sini semua. Nah, jadi pertanyaannya, Telkom punya itu enggak? Punya apa bukannya? Siapa namanya? Punya kos-kosan ya dong? Asrama ya? Punya ya? Tahun pertama doang. Hah? Tahun pertama. Wah, Semester pertama, bisnisnya. Karena apa? Setelah semester pertama ya, semester pertama Dua semester. Dua semester ya. Nah, itu mereka harus cari keluar kemana? Segmen di sini cocok sekali. Karena apa? Kalau segmen tetangga biasanya udah teriak kemahalan. Segmen sekitar situ rumah-rumah biasa ada nggak? Ada, tapi tidak seperti kosan, kurang gitu nyaman kita bilang, ya. Oke, jadi kalau misalkan bisnis itu, kalau kita ngomongin bisnis udah jelas okupansi tinggi, ruko pun kalau mau diusahain bisa. Jadi investasinya nilainya itu nggak bakal pernah rugi, ya kan? Apalagi kalau jalannya mau dibuka, kemungkinan jalannya akses ini sekarang saya lagi percobaan untuk buka tutup. Nanti teksnya kalau udah dibuka, udah pasti harganya. Oke, kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu kalau Pak, kalau dibuka itu kan ada ujungnya jadi jalan umum. Ya. Apa nggak beresiko dengan ini? Nanti orang jalur-jalan pintas lah, macet. Nah, Resikonya. betul. Setelah itu pertanyaan bagus. Macet itu menunjukkan bahwa daerah situ hidup. Betul ya? Kalau saya ngomongin macet, sebenarnya kita ngomongin keamanan dulu. Residensial dan komersil, ya, tolong buka yang ini. Oh, ya. Jalurnya tadi lewat sini ya, Bapak Ibu ya. Kan dibukanya di sini nih, di bawah sini ya. Kalau diperhatikan, semua jalur ini itu namanya one gate system. Jadi nanti di daerah sini ini ada gate-nya lagi, ini ada gate, bahkan di sini ada gate. Di sini ada gate, di sini gate, di sini gate. Artinya sistem keamanannya itu dia nggak nyampur. Pertanyaannya tadi, kalau misalkan rame di mana? Bapak Ibu ingat, ini ruko akan berderet ruko semua di sini. Happy nggak? Kalau untuk komersial? Lebih rame, lebih bagus. Tapi kalau macet, menurut saya ini nggak akan macetnya, nggak akan sampai, nggak bisa sampai stuck, nggak bisa jalan. Menurut saya nggak. Perahu jalannya berapa ya Pak? Hah? Perahu jalannya 9 meter ya? 9 ya. Saya sih nggak hafal terus terang aja, karena proyeknya saya pegang 11, saya agak nggak ingat juga. Cuman ini tadi waktu kita lewat kan ada 2 jalur ya besar ya, 2 row yang besar. ROW-nya nanti saya mesti ingat juga. Berapa? 10. Nah, untung ada tim saya bantu. Jadi satu ini 10. Cukup lah ya, harusnya 10 ya, nggak akan macet sampai gimana ya. Oke, next. Kalau udah kita lanjut next project ya. IPL-nya tadi. IPL-nya betul. Yang bisa jawab angkat tangan, IPL-nya berapa? Angkat tangan, coba. Ah, ibu tadi udah belum? Oh belum, oke. Dari namanya siapa? Dia dari Discovery. Siti Discovery. Iya. Oke, berapa? 200. 200.000.
Naikin dikit deh. Kecil banget. Sudah terjawab 250.000 untuk rumah yang besar sebesar Kaira. Ya. Kayaknya 250. No penggong. Cincai lah. Naikin ya harusnya. Naikin ya.